Halo kawan-kawan semua, balik lagi bareng Mas Tim di sini. Gimana kalian masih jomblo atau udah ada pasangan? Mas Tim kasih tahu nih, khususnya buat kalian yang udah punya pacar ya, agar kalian mengenal lebih dekat pacar kalian sebelum menikah. Kalau bisa beserta keluarganya, oke? Jangan sampai hal mengerikan di film yang berjudul Ready or Not yang dirilis di tahun 2019 ini justru menimpa kalian. Sebelum memulai videonya, jika kalian suka dengan konten alur film yang Mas Tim bawakan, silahkan tekan tombol like dan subscribe ya, agar Mas Tim bisa bersemangat untuk membahas alur film lainnya. Wis rasa kesuwen, mari kita masuk ke dalam videonya. Pada suatu malam, terlihat dua bocil laki-laki yang sedang berlarian di dalam sebuah rumah mewah. Ada wibu, lari, ada wibu, lari. Diketahui mereka ialah kakak beradik, di mana sang kakak yang bernama Daniel menyuruh adiknya yang bernama Alex agar bersembunyi di dalam sebuah lemari. Tiba-tiba, Daniel didatangi seorang pria memakai jas pengantin yang meminta tolong karena keluarganya akan membunuhnya. Namun Daniel bak lambe turah, ia justru berteriak mengatakan pria itu berada di sini. Hingga akhirnya pria itu tewas dibunuh oleh keluarganya sendiri. Setelah 30 tahun kemudian, terlihat seorang wanita cantik bernama Grace yang tampaknya akan segera melangsungkan pernikahan. Ia akan menikah dengan pria dambaannya yang bernama Alex. Grace mengatakan kepada Alex bahwa keluarga Alex tak menyukai dirinya. Keluarganya Alex menganggap Grace hanya mengincar harta miliknya. Kemudian mereka pun melangsungkan pernikahannya. Setelah melangsungkan pernikahan di siang harinya, kini malam pun tiba, di mana Grace dan Alex akan melakukan mantap-mantap untuk pertama kalinya. Belum sempat melepaskan sabuk milik Alex, Grace dikagetkan ketika melihat sosok bibi tua bernama Helen yang berada di dekatnya. Bibi Helen mengingatkan kepada mereka, tepat jam 12 malam nanti keluarganya akan memainkan sebuah permainan dari leluhur mereka. Grace pun menanyakan kepada Alex permainan macam apakah yang dimaksud. Namun Alex hanya menjawab jika Grace nantinya akan disuruh memilih sebuah kartu, di mana kartu tersebut terdapat nama permainan yang akan dimainkan. Setelah semuanya telah berkumpul, kini mereka segera memasuki ruangan yang bernama La Domas. Sang ayah menjelaskan secara permainan itu dari leluhur mereka kepada semua orang. Setelah itu, ayah menyuruh Grace untuk memilih sebuah kartu di dalam sebuah kotak, yang nantinya kartu tersebut berisi nama permainan yang akan mereka lakukan. Grace pun segera mengambil kartunya. Grace menunjukkan sebuah kartu pilihannya bertulis Hide and Seek, atau yang berarti petak umpet kepada semua orang. Seketika orang-orang yang berada di situ tampak cemas, tetapi mau gak mau mereka harus tetap memainkan permainan itu demi menjaga sebuah tradisi. Grace terlihat sangat pede sebab ia yakin memenangkan permainan itu. Sedangkan suaminya justru khawatir ketika mengetahui bahwa ia belum sempat mantap-mantap bersama istrinya, bahkan akan kehilangannya secara cepat. Setelah musik dinyalakan, permainan itu pun dimulai. Grace kini keluar dan mencari tempat untuk bersembunyi. Sedangkan semua anggota keluarga bersiap mencari Grace dengan dibekali bedil dan shotgun yang pasti bukan shotgun FF. Alex yang tak tega kepada Grace, ia memilih tak ikut dalam permainan tersebut. Grace kemudian bersembunyi pada sebuah lift kecil. Karena merasa sangat bosan, Grace pun keluar dari lift tersebut. Tiba-tiba, Alex menarik Grace dari belakang dan membawanya masuk ke dalam sebuah kamar ketika melihat seorang pelayan sedang mencari anak yang bernama Georgie yang telah kabur. Namun pelayan itu justru ditembak oleh seorang yang bernama Emily karena mengira pelayan itu ialah Grace. Grace yang melihat hal itu pun menjadi takut. Setelah para anggota keluarga lain datang, mereka pun membawa mayat pelayan tersebut keluar. Grace dan Alex segera kabur dari kamar itu. Grace menanyakan kepada Alex tentang permainan apakah ini sebenarnya. Alex lantas menjelaskan yang sebenarnya jika Grace telah mengambil kartu yang jelek, di mana keluarganya akan berniat membunuh Grace sebelum matahari terbit. Alex menyuruh Grace agar berlari ke ruang dapur, sedangkan Alex akan pergi menuju ruang keamanan. Malangnya, Grace memilih pintu yang salah di mana terdapat bibi Helen dan sang ayah. Emily yang tiba-tiba datang dari belakang langsung menembak Grace. Untungnya tembakannya meleset entah kemana hampir saja bahkan menembak ayahnya sendiri.
Hal itu tak disia-siakan oleh Grace kembali kabur dari mereka. Di saat bersembunyi di ruang perpustakaan, Grace dikagetkan sosok Daniel datang dari belakang. Namun di situ Daniel tak akan membunuh Grace. Ia memberikan waktu 10 detik kepada Grace untuk pergi dari perpustakaan. Setelah itu, Daniel berteriak dan mengatakan Grace berada di ruangan itu. Ketika semua keluarga telah datang, mereka tak menemukan Grace sama sekali. Daniel mengatakan wanita itu telah lolos darinya. Hal itu membuat sang ayah marah dikarenakan Daniel tak becus menangkap seorang wanita saja. Saat semua anggota keluarga berkumpul, kejadian sama pun terulang kembali, di mana kini Emily yang tak tahu cara memakai alat panah, ia malah menembak panah itu kepada seorang pelayan yang tak berdosa seketika mendatangi mereka. Di tempat lain, Grace melihat sebuah shotgun FF serta pelurunya. Grace segera mengambil shotgun itu dan bergegas berlari kembali. Ketika Grace akan menembak sebuah pintu dapur dengan shotgun miliknya, tiba-tiba seorang pelayan memasuki dapur itu. Kemudian Grace pun segera bersembunyi. Melihat Grace yang sedang dalam bahaya, Alex yang kini sudah berada di ruang keamanan dengan cepat membuka pintu tersebut. Saat pelayan itu menyadari pintu tersebut telah terbuka, Grace segera berdiri dan langsung menodongkan shotgunnya kepada pelayan tersebut. Pelayan yang mengetahui shotgun itu hanya sebuah pajangan, ia tak takut sama sekali. Grace langsung memukul pelayan itu menggunakan teko air panas tepat di kepalanya dan segera kabur. Daniel dan ayahnya telah berhasil membobol pintu ruang keamanan yang dikunci oleh Alex. Tapi sebelumnya, Alex sudah berhasil merusak seluruh alat di ruang keamanan tersebut. Sang ayah yang kesal langsung memukul Alex hingga pingsan. Grace berniat akan bersembunyi pada lift kecil yang sebelumnya ia tempati. Ternyata di dalam lift itu sudah terdapat seorang pelayan yang sedang ketakutan. Dan pelayan itu mengira dirinya lah yang dicari oleh para orang-orang. Setelah menjelaskan panjang lebar bahwa Grace lah yang sebenarnya dicari, pelayan itu malah berteriak kencang. Di saat sedang panik-paniknya, sang pelayan itu malah menekan sebuah tombol hingga membuat dirinya terjepit lalu tewas. Kini, Grace telah berhasil keluar. Ia menguping pembicaraan dari Bibi Helen mengenai ritualnya tersebut. Grace juga melihat Alex yang tengah diborgol di sebuah ranjang. Kini, Grace akan bersembunyi di sebuah kandang kambing. Ternyata, Georgie anak yang dicari pelayan sebelumnya, kini berada di depan Grace. Grace menganggap Georgie ialah anak baik-baik. Dugaan Grace ternyata salah. Georgie malah menembak tangan Grace hingga bolong. Bocil fix ini mah, Georgie. Grace marah kepada Georgie, ia langsung memukul Georgie hingga pingsan. Tak sampai situ, kini Grace justru dikagetkan oleh kambing yang berada di sampingnya. Grace yang kaget, ia juga terjatuh ke dalam sebuah lubang pembuangan mayat di mana para mayat korban ritual keluarga tersebut dibuang. Grace segera naik dengan menggunakan sebuah tangga. Belum sampai atas, tangga itu justru roboh hingga membuat Grace bergelantung dengan menggunakan sebelah tangan. Dengan sangat terpaksa, Grace kemudian menaikkan tangan satunya yang bolong. Dan istri Daniel yang sedang berjaga di luar melihat Grace yang sedang berlari. Ia langsung mengarahkan senapannya ke arah Grace. Dan ya, benar saja, ia hanya menembak angin. Kemudian wanita itu mengatakan kepada pelayan bahwa Grace telah kabur dan mengarah ke pagar utara. Di saat sudah berada di depan pagar, Grace memaksakan keluar lewat celah sempit pagar itu, hingga membuat tubuh mulusnya itu robek. Kemudian Grace segera kabur kembali menuju hutan. Sang ayah berbicara kepada semua orang bahwa jika mereka tidak segera membunuh Grace, maka merekalah yang akan mati. Seorang pelayan kini tengah mencari Grace yang sudah kabur. Pelayan itu akhirnya berhasil menangkap Grace. Grace mencoba melawannya dengan mengikat leher pelayan tersebut menggunakan kain yang disobek dari gaun mewahnya. Setelah berhasil mengalahkan pelayan itu, Grace segera melarikan diri dengan menggunakan sebuah mobil mewah tadi. Grace kemudian meminta tolong dengan menghubungi trip chef di dalam mobil itu. Namun karena mobil itu ialah mobil yang sangat canggih, bahkan dapat mendeteksi bahwa mobil itu telah dicuri. Mobil itu pun kini mendadak mati di tengah jalan. Kemudian Grace dikagetkan dengan kedatangan pelayan tadi yang ternyata masih hidup. Pelayan itu memecahkan kaca mobil dan menembak Grace dengan sebuah pistol bius hingga pingsan. Setelah Grace sadar dari pingsannya, ia langsung menyerang balik pelayan itu hingga membuat mobil yang ditumpangi mereka malah terguling dan membuat pelayan itu tewas di tempat.
Grace lagi-lagi berhasil selamat, memiliki 9 nyawa. Grace kemudian keluar dari mobil itu. Grace dikagetkan sosok Daniel yang tiba-tiba berada di dekatnya. Grace kembali meminta tolong kepada Daniel agar melepaskan dirinya. Kini, Daniel justru memukul Grace hingga pingsan. Daniel kemudian menyuruh ayahnya yang sedang bersembunyi agar segera keluar. Grace yang sudah tersadar, ia kaget ketika tahu dirinya sudah berada di meja ritual. Sedangkan orang-orang lainnya sedang bersiap akan ritual tersebut. Saat ritual tersebut baru dimulai, sang ayah menyuruh agar semua orang meminum ramuan suci. Setelah semua orang meminum ramuan itu, mereka tampak keracunan namun bersifat sementara. Hal itu disebabkan oleh Daniel yang telah memberikan racun pada ramuan itu. Daniel melepaskan tali yang mengikat Grace dan segera kabur menjauhi ruangan itu. Bersamaan itu, Alex juga berhasil melepas borgol yang mengikat tangannya pada sebuah ranjang. Saat kabur, Daniel bertemu dengan istrinya. Namun istrinya justru menembak Daniel karena menganggap Daniel telah berkhianat kepada dirinya. Grace yang melihat Daniel tertembak, ia tak terima akan hal itu. Grace kemudian menyerang istri Daniel dan berhasil menghabisinya. Grace kembali menghampiri Daniel yang sedang sekarat. Daniel hanya mengatakan kepada Grace agar segera berlari. Grace pun tak menyia-nyiakan kesempatan tersebut dan ia segera kabur. Langkah Grace lagi-lagi terhenti. Kini ia dihadang oleh ibu mertuanya sendiri. Di saat mereka sedang bergelut, Grace hampir saja kalah. Grace segera mencari benda apa saja yang berada di dekatnya. Kemudian ia mengambil sebuah kotak kartu dan berbalik memukul ibu mertuanya hingga tewas. Sebenarnya kualat ya, tapi ya mau gimana lagi? Daripada Grace yang mati, terus film selesai tiba-tiba. Kan aneh. Lanjut, saat itu juga Alex melihat kejadian itu. Grace yang sudah membunuh ibunya Alex atau ibu mertuanya sendiri, kini merasa takut dan ia memundurkan langkahnya perlahan. Alex meyakinkan kepada Grace bahwa Alex tak akan menyakitinya. Saat memegang kepala Grace, Alex justru menahan Grace agar tidak kembali kabur. Alex berteriak kepada semua orang dan mengatakan Grace berada di sini. Bibi Helen yang melihat hal itu berkata agar segera membunuh Grace sebelum matahari terbit. Setelah dibawa kembali pada meja ritual, sekarang Alex lah yang ditunjuk agar membunuh istrinya sendiri. Mereka kembali mengucapkan kalimat ritualnya. Saat Alex akan menusukkan sebuah belati tepat di jantung Grace, Grace berhasil menghindarinya. Naasnya, belati tersebut tetap mengenai pundaknya. Dan ia segera berbalik menodongkan belati tersebut kepada mereka. Bibi Helen kemudian membuka gorden dan ia melihat matahari yang sudah terbit. Mereka semua pun tampak ketakutan melihat hal itu. Dan ternyata Nothing's happening. Prank, kamu kena prank. Selamat kamu kena prank. Bibi Helen kemudian meminta maaf kepada leluhur mereka yang menurut mereka tengah duduk di sebuah kursi kosong. Bibi Helen juga berkata akan tetap membunuh Grace meski waktunya sudah terlambat. Saat akan membunuh Grace, tiba-tiba satu persatu dari mereka kemudian meledak secara bergantian. Alex meminta maaf kepada Grace dan mengatakan ia sangat menyayanginya dan menyesali atas apa perbuatannya. Grace yang kini sudah muak terhadap suaminya tersebut. Saat itu juga Grace melepaskan cincin pernikahan mereka dan segera menalak Alex. Grace kemudian melihat sesuatu pada sebuah bangku yang terlihat kosong itu dan ternyata Bangsat kau. Grace pun segera keluar dari rumah itu dan ia duduk membelakangi rumah tersebut serta tak lupa sebat samsunya. Dan film pun tamat.